Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Via dalam sesi Nursing Talk seri 1 dengan tema peningkatan kesadaran, pencegahan, dan manajemen pengobatan pada pasien tuberkulosis. Pada pagi hari ini sudah ada bersama saya dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Ayu Anita. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah sehat Kak Via. Alhamdulillah sehat. Dan ada juga Mbak Dayu tentunya di sini. Apa kabar Mbak Dayu? Luar biasa Kak. Oke, terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam kegiatan Nursing Talk yang diselenggarai oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Keperawatan UGM. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas dan memberikan edukasi pendidikan kesehatan kepada masyarakat di luar sana tentang bagaimana mencegah, kemudian meningkatkan kesadaran dan pengobatan pada pasien dengan tuberkulosis. Seperti yang kita ketahui bersama, Mbak Ayu dan Mbak Dayu, tentunya Indonesia saat ini berada pada urutan ketiga dengan masalah penyakit infeksi tuberkulosis. Sehingga penting bagi kita semua untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya tentang penyakit tuberkulosis itu sendiri. Nah, ya, yang kita ketahui bersama bahwa penyakit tuberkulosis ini banyak opini di luar sana, Mbak, tentang penyebabnya, kemudian bagaimana pengobatannya. Nah, menurut Mbak Dayu dan Mbak Ayu sendiri, penyakit tuberkulosis itu seperti apa dan disebabkan oleh apa, Mbak? Oke, baik, terima kasih ya Kak Via. Jadi teman-teman semuanya nih, banyak sekali ya di luaran sana masyarakat itu salah satu penyakit keturunan gitu disebutkan. Nah, ternyata ini merupakan hal yang salah karena penyakit tuberkulosis itu merupakan salah satu atau biasa nih sering disebut sama orang tuh TB gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu penyakit menular yang memang disebabkan oleh suatu bakteri. Nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakterinya ini Kak Via tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita gitu. Oke, jadi memang selama ini yang muncul opini di luar sana bahwa penyakit tuberkulosis ini disebabkan karena penyakit keturunan atau penyakit yang diakibatkan karena salah makan seperti itu atau karena kelelahan, tapi pada umumnya dan pada intinya bahwa penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri ya, tadi namanya Mycobacterium tuberculosis. Benar. Kemudian menurut Mbak Dayu sendiri seperti apa? Ya sebenarnya sama ya Kak, sama kayak dibilang sama Mbak Ayu tadi. Jadi ukuran bakteri Mycobacterium tuberculosis ini kan sangat kecil ya. Jadi memang tidak bisa dideteksi dengan kasat mata seperti itu. Nah, jadi untuk pemeriksaannya itu bisa melakukan pemeriksaan laboratorium dengan sampelnya itu adalah dahak. Jadi apabila hasilnya itu positif, jadi seseorang itu terkena tuberkulosis seperti itu. Oke, jadi memang ada pemeriksaan tersendiri yang mengindikasikan atau mengidentifikasi pasien ini atau seseorang itu terkena penyakit tuberkulosis seperti itu, Mbak. Dari segi pemeriksaan sudah, lalu dari segi tanda gejala secara fisik seperti apa ciri-ciri orang yang atau pasien yang mengalami penyakit tuberkulosis? Ya, jadi ciri-ciri atau tanda gejala dari orang yang mengalami penyakit tuberkulosis itu biasanya itu seseorang itu akan mengalami demam. Selain mengalami demam itu juga dia itu mengalami jadi demam, lalu juga ada keringat dingin. Selain itu juga dia bisa mengalami batuk-batuk dan juga sesak nafas, Kak. Namun untuk sesak nafas ini tuh sebenarnya tidak langsung terjadi pada pasien dengan tuberkulosis yang dideteksi awal. Namun dia itu bisa terjadinya itu di belakang. Jadi misalnya dia sudah mengalami perburukan kondisi, baru dia bisa mengalami sesak napas seperti itu. Oke, dari segi fisik ada gejala lain nggak, Mbak? Yang mengindikasikan lebih lanjut bahwa seseorang ini terjangkit dengan penyakit tuberkulosis. Oke, sebagian sebenarnya gejala ciri khasnya tadi udah disebutin dengan jelas oleh Mbak Dayu. Tapi mungkin ada beberapa tambahan nih Kak Via. Tapi sebenarnya di setiap orang itu tidak semua gejala itu akan muncul gitu. Jadi yang penting kita itu mewaspadai adanya timbul gejala tadi gitu ya. Harus lakukan pemeriksaan segera. Nah, jadi mungkin beberapa gejala lainnya yang bisa ditemukan biasanya nih teman-teman atau masyarakat di luaran sana, misalnya masyarakat di luar sana mulai ini tidak nafsu makan secara berkepanjangan sehingga akhirnya tuh bisa menyebabkan penurunan berat badan gitu. Nah, kemudian kalau tadi Mbak Dayu juga sudah menyebutkan adanya batuk, entah itu batuknya yang dengan berdahak atau batuk yang kering, maka ada juga nih batuk yang kadang sampai mengeluarkan darah gitu. Itu patut dicurigai. Kemudian adanya nyeri dada. Nah, hal-hal tersebut atau gejala-gejala tersebut itu sangat patut untuk dicurigai sehingga ya kita bisa melakukan pemeriksaan langsung ke sumbernya atau tempat pelayanan kesehatan gitu. Oke, berarti Mbak kalau misalnya ada gejala
gejala yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Ayu dan Mbak Dayu, lalu dibuktikan dengan beberapa gejala yang lain, sebaiknya kita langsung periksa ke pelayanan kesehatan ya, supaya mendapatkan penanganan lebih lanjut dengan segera seperti itu. Betul sekali. Kemudian yang menjadi polemik juga di luar sana nih Mbak, kira-kira bagaimana sih cara penyebaran penyakit tuberkulosis itu sendiri? Karena banyak yang berseliweran atau banyak yang beropini di luar sana itu karena tadi salah makan, kemudian kelelahan. Nah, sebenarnya cara penyebarannya seperti apa? Karena tadi Mbak mengatakan bahwa ini kan penyakitnya menular. Nah, menularnya lewat apa, Mbak? Iya, benar sekali ya Kak Fia. Karena kita menggarisbawahi penyakit ini menular, berarti kan penyakit tersebut akan ditularkan nih. Jadi sistematikanya seperti ini. Penyakit tersebut itu bisa ditularkan, bakterinya tadi itu Kak Fia bisa ditularkan melalui udara. Ya, jadi ketika di suatu kondisi ini seseorang dengan dia didiagnosa atau teridentifikasi sebagai penderita TB, kemudian dia berinteraksi dengan banyak orang atau dia melakukan aktivitas seperti mungkin batuk, kemudian bersin atau sesuatu yang bisa mengeluarkan percikan air liur. Nah, kemungkinan itu nanti air liurnya ada bakterinya, ada bakteri TB-nya yang kemudian akan berada di udara. Nah, ketika ada orang yang sehat berada pada lingkungan yang sama, kemudian orang tersebut menghirup udara tadi yang ada bakterinya, maka udara atau bakteri tadi akan masuk ke dalam tubuh seseorang. Tapi tidak berlanjut atau tidak berhenti sampai situ saja gitu. Oke, jadi kembali kepada daya tahan tubuh kita itu sendiri ya. Iya, benar. Oke. Mungkin Mbak Dayu menambahkan kalau yang daya tahan tubuh itu gimana ininya? Iya, jadi sebenarnya begini ya Kak dan teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya orang terkena penyakit TB itu tuh gejalanya itu tidak langsung terlihat seperti itu. Jadi berbeda sekali memang mekanismenya itu antara orang dengan batuk biasa dengan batuk TB. Nah, kalau orang dengan batuk biasa, dia itu biasanya apabila ada sesuatu yang memicu batuknya, misalnya ada debu atau ada alergi lain, dia itu akan segera batuk seperti itu. Namun kalau misalnya orang dengan TB ini, apabila dia imunnya itu tinggi, dia terjangkit TB, bakteri dari TB-nya itu tidak langsung bereaksi di dalam tubuhnya. Jadi dia itu ibaratnya akan tidur dulu sementara sampai misalnya imunitas tubuhnya dia itu rendah dan bakterinya itu baru bisa berkembang di dalam tubuhnya dan menimbulkan gejala yang tadi seperti itu, Kak. Oke, jadi proses perkembangan penyakit ini tidak instan seperti itu betul. Ya. Butuh tahap-tahapan dan tentunya sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh kita itu sendiri. Oke. Ya, menarik nih Mbak. Kira-kira tadi tanda gejalanya sudah, proses penyebarannya sudah kita ulas sama-sama tadi. Kira-kira kriteria orang-orang di masyarakat yang memang beresiko tinggi untuk terkena atau terjangkit penyakit TB itu seperti apa, Mbak? Ya, berarti orang-orang yang rentan terkena TB ya. Betul sekali. Nah, jadi untuk teman-teman juga orang-orang yang rentan terkena penyakit tuberkulosis itu bisa dengan kondisi yang pertama itu adanya penurunan imun. Jadi penurunan sistem kekebalan tubuh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa orang dengan sistem imun yang rendah itu gampang atau mudah sekali terkena penyakit tuberkulosis. Contoh-contohnya itu adalah pada pasien-pasien dengan kanker atau pasien-pasien dengan HIV dan juga lansia itu memiliki resiko tinggi terhadap tuberkulosis. Selanjutnya yang kedua itu adalah orang yang tinggal di tempat yang seperti, maksudnya ini tuh bisa kita lihat gitu ya Kak ya, maksudnya tempat tinggalnya itu tuh sebetulnya itu belum memenuhi standar untuk ditinggali. Yang bisa kita observasi, yang bisa kita lihat itu misalnya itu adalah tempat-tempat tinggal yang rumahnya itu antara rumah satu dengan rumah yang lain itu berdempet-dempetan. Terus dia juga kurang sirkulasi udaranya, kurang juga sinar matahari yang masuk ke dalam rumahnya. Jadi terkesan rumahnya itu sangat lembab. Nah, di kondisi seperti itulah yang orang itu rentan sekali terkena penyakit tuberkulosis. Selanjutnya yang ketiga, orang-orang yang rentan terkena penyakit tuberkulosis ini adalah keluarga yang memiliki, yang salah satu anggota keluarganya itu tuh mengalami tuberkulosis seperti itu Kak. Karena mereka itu kan tinggalnya di dalam satu rumah yang sama seperti itu. Jadi penyebarannya itu memang lebih mudah biasanya karena mereka dalam satu lingkungan yang sama seperti itu Kak. Oke, jadi salah satu terkait dengan tempat tinggal tadi menarik ya Mbak ya. Tadi Mbak Dayu bilang bahwa tempat tinggal yang memang harus memenuhi standar seperti itu. Jadi rumah kita sebaiknya sirkulasinya bagus, kemudian matahari bisa masuk supaya tempatnya tidak lembab dan menjadi media atau tempat tumbuhnya bakteri itu sendiri. Oke Mbak.
pertanyaan saya selanjutnya Mbak, ketika seseorang sudah terdiagnosis dikatakan bahwa sudah menderita penyakit tuberkulosis, kira-kira dukungan dari tenaga kesehatan itu sendiri seperti apa supaya banyak nih Mbak di luaran sana yang sudah minum obat tuberkulosis 2-3 bulan ternyata merasa sehat dan pengobatannya berhenti, padahal ternyata bakteri itu masih ada di dalam tubuh kita. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang perlu masyarakat tahu bersama supaya pengobatan ini tuh tidak terputus di tengah jalan seperti itu. Ya, oke. Untuk dukungan psikososial yang bisa diberikan oleh tenaga kesehatan spesifiknya kepada masyarakat yang terkena tuberkulosis. Jadi sebetulnya perlu kita pahami dulu, perlu kita ketahui bahwa orang-orang dengan tuberkulosis, apalagi orang yang terdiagnosa awal tuberkulosis, itu sangat rentan mengalami masalah psikososial. Contohnya itu adalah seperti cemas, gelisah, bahkan bisa depresi ataupun bunuh diri. Mungkin saja terjadi. Dan juga orang-orang dengan tuberkulosis ini juga biasanya mengalami harga diri yang rendah gitu loh Kak. Jadi cenderung malu untuk bersosialisasi karena kan disuruhnya itu jangan bergabung dengan masyarakat yang lain atau memisahkan diri seperti itu. Biasanya cenderung malu seperti itu untuk bergabung dengan masyarakatnya. Nah, jadi di sini peran dari tenaga kesehatan itu adalah untuk mencegah hal tersebut supaya tidak terjadi. Dari tenaga kesehatan ini itu bisa membentuk, khususnya di masyarakat itu bisa membentuk kader-kader ya Kak ya. Jadi dari kader-kader ini tujuannya itu adalah sebagai PMO atau pengawas minum obat pada pasien TB. Dan di sini itu fungsinya dari kader ini itu sendiri adalah melakukan door to door, sosialisasi door to door atau dari rumah ke rumah untuk mensosialisasikan bahwa minum obat TB itu harus berapa kali sehari dan mekanismenya itu seperti apa, dan memastikan bahwa orang-orang yang terjangkit tuberkulosis itu minum obat dengan benar. Dan perlu juga diedukasi bahwa pengobatan TB ini kan sebetulnya 6 bulan ya Kak ya, baru dia bisa selanjutnya itu bisa selesai atau dan lain sebagainya, dikonsulkan terlebih dahulu. Jadi dipastikan dulu nih dari tenaga kesehatan itu untuk memastikan bahwa orang yang penderita TB ini sudah minum obat secara tuntas seperti itu. Dan tentunya tenaga kesehatan juga tidak bisa bergerak sendirian. Jadi perlunya juga dukungan dari pihak lain seperti itu. Oke, berarti salah satu bentuk dukungan dari tenaga kesehatan adalah membentuk kader-kader kesehatan yang saya garis bawahi di sini adalah PMO atau kita sebutnya pengawas minum obat seperti itu, yang akan memberikan edukasi dari rumah ke rumah dan ke keluarga juga terkait dengan manajemen pengobatan kepada pasien-pasien dengan tuberkulosis. Ya, tadi saya menarik sedikit perkataan dari Mbak Dayu tentang keluarga, bahwa khususnya dalam meningkatkan motivasi pengobatan TB itu sendiri tidak lepas daripada selain tenaga kesehatan juga ada keluarga. Nah, kira-kira bagaimana sih Mbak peran dukungan keluarga yang diberikan kepada pasien? Karena kan salah satu orang terdekat dari pasien adalah keluarga yang tentunya mendampingi setiap saat pengobatan. Bagaimana Mbak menurut Mbak Daya? Ya. Itu tadi seperti yang saya katakan tadi, jadi tenaga kesehatan itu juga berkesinambungan dengan keluarga ya Kak ya. Jadi untuk keluarga di sini yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan motivasi kepada pasien, memberikan semangat untuk sembuh gitu. Jadi sehingga dengan begitu pasien itu juga akan termotivasi dan memiliki semangat untuk sembuh, dan juga diberikan dari keluarga itu juga selalu mendorong, selalu memonitor setiap hari kalau misalnya harus minum obat dan lain sebagainya. Dan juga ada satu hal yang penting juga di sini Kak. Jadi keluarga itu tanpa sadar juga sebenarnya sering menstigma pasien itu sendiri. Iya, betul. Sayangnya seperti itu, dengan misalnya mereka memisahkan tempat makan, memisahkan piring antara pasien dengan keluarga yang lain, memisahkan gelas antara pasien dengan keluarga yang lain, itu sebenarnya kurang cocok. Jadi yang mungkin lebih tepat untuk dilakukan itu adalah dengan rutin menjemur tempat tidurnya, lalu juga bantal-bantal dari pasien yang terkena TB itu lebih rutin dijemur, dan juga rutin mengganti spray dari tempat tidur itu. Jadi kebersihannya itu juga penting untuk dijaga seperti itu Kak. Dukungan yang bisa diberikan selain emosional. Oke. Jadi bentuk dukungannya itu sangat bervariasi ya, baik dukungan dari pengobatan maupun dukungan dari pencegahan itu sendiri, supaya kondisi psikologi dari pasiennya itu sendiri juga meningkat. Ya. Oke.
Oke, saya beralih ke Mbak Ayu nih Mbak. Menarik nih Mbak terkait dengan keluarga. Sama seperti tadi pertanyaan saya ke Mbak Dayu, bahwa pastinya tentu pasien-pasien yang di luar sana yang terkait dengan penyakit tuberkulosis dan saat ini tengah menjalani pengobatan, ada fase naik turun semangatnya. Betul. Dan kita bilang jenuh ya Mbak ya, jenuh untuk berobat, apalagi 6 bulan itu bukan waktu yang Sebentar sedikit ya. ya, apalagi misalnya nanti ditambah dibilang bahwa pengobatannya nanti apakah berlanjut setelah fase 6 bulan itu atau seperti apa. Nah, kira-kira Mbak, peran keluarga yang bisa diberikan untuk mendukung supaya pengobatan ini tetap lanjut itu seperti apa? Oke, ya benar sekali Kak Via. Ini peran keluarga ini ternyata adalah peran terpenting gitu ya. Betul. Karena individu itu berada dalam suatu lingkungan yang disebut dengan keluarga. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, jam itu berinteraksinya dengan keluarga gitu ya. Nah, sehingga peran keluarga itu sangat memberikan suatu sebagai strong way paling kuat nih. Sebagai strong way paling kuat, seseorang itu bisa menyembuh atau menjalani pengobatan sampai dengan sembuh. Sehingga beberapa peran yang mungkin bisa diterapkan oleh keluarga untuk menangani atau memberikan perawatan kepada pasien sebagai penderita TB, diantaranya sebagai keluarga tentu kita harus mengenal dulu nih tentang TB, karena mungkin itu hal yang baru ketika ada anggota keluarga yang terkena TB, maka usahakan kita sebagai keluarga juga harus memahami terlebih dahulu tentang TB-nya itu sendiri, bagaimana pengobatannya, bagaimana pencegahannya, penularannya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa membantu atau mendorong si penderita TB tadi untuk melakukan pengobatan dengan tepat dan sesuai gitu. Jadi dia tidak terputus obat, kita dorong dan kita motivasi selalu untuk bisa menyelesaikan pengobatan. Nah, selain dari dukungan yang seperti itu, ada lagi dukungan yang paling penting nih Kak Via, yaitu dukungan berkaitan dengan emosional. Betul. Emosional, bagaimana kita memberikan motivasi, bagaimana kita merangkul keluarga yang mungkin bisa jadi dia mendapatkan tekanan-tekanan dari luar ya, stigma-stigma dari luar yang bisa menimbulkan masalah psikologis atau masalah mental atau kejiwaan bagi dia, sehingga hal tersebut harus adanya keluarga yang mempertahankan, entah itu mendengarkan keluh kesahnya, memberikan motivasi kepadanya, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu Kak Via, di rumah keluarga itu juga harus mampu nih mengambil peran untuk memberikan suasana rumah yang memang mendukung pengobatan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya suasana rumah yang mendukung pengobatan itu memang suasana rumah yang sesuai dengan standar. Adanya udara yang masuk, sinar matahari yang masuk, ventilasi, pencahayaan, dan lain sebagainya juga sesuai dengan standar. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana keluarga itu mampu juga memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan terdekatnya, misalnya puskesmas atau rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Sehingga ketika semua itu dijalankan dengan kompleks, maka peran keluarga tadi bisa memberikan dukungan yang sangat luar biasa bagi pasien TB gitu. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi begitu besar dan pengaruhnya dukungan keluarga ini sendiri bagi pengobatan pada pasien dengan tuberkulosis, supaya di tengah jalan tidak mengalami putus obat. Benar. Bahkan terkadang pasien itu sendiri menstigma diri mereka sendiri ya, bahwa ketika saya terdiagnosis misalnya dengan tuberkulosis maka dunia saya selesai dan Runtuh gitu runtuh ya, dan perubahan peran itu pasti akan terjadi. Nah, betul. seperti itu. Nah, terkait dengan stigma nih Mbak, menarik tadi dikatakan sama Mbak Dayu bahwa ada stigma dari keluarga, ada stigma dari masyarakat, bahkan pasien sendiri menstigma diri mereka sendiri. Nah, kira-kira bagaimana supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi pada pasien itu sendiri, sehingga tidak menghambat proses bersosialisasi pasien tersebut di masyarakat? Oke, baik, terima kasih Kak Via. Jadi gimana nih caranya pasien atau penderita TB tadi itu bisa bersosialisasi gitu ya, ketika memang dia mendapatkan banyak stigma dari masyarakat atau bahkan dari keluarganya. Sehingga kalau kita bicara tentang sosialisasi, pasti hal yang pertama sekali ini harus di-awarekan oleh si penderita TB itu sendiri, bagaimana dia mampu untuk berperilaku sehat terlebih dulu Kak Via. Iya. Berperilaku sehat dalam artian misalnya dia tahu sebagai dia adalah orang yang menderita TB, maka upayakan dia untuk melakukan perilaku hidup bersih sehat. Misalnya dia taat untuk melakukan pengobatan sehingga akan mengurangi resiko orang lain untuk tertular gitu ya. Nah, kemudian selain itu dia juga harus berperilaku sehat di masyarakat. Misalnya dia tahu bahwasannya penularan TB ini melalui batuk, bersin, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia dihadapkan pada kondisi dia ingin batuk, bersin, atau lain sebagainya, maka dia bisa untuk melakukan upaya pencegahannya dengan cara mungkin menggunakan tisu atau menggunakan masker wajah yang kemudian nanti akhirnya dibuang pada tempat yang sesuai gitu
gitu, sehingga orang lain tidak tertular dampaknya. Nah, kemudian untuk sosialisasi di masyarakat, karena memang stigma yang timbul dan lain sebagainya, dia boleh Kak Fia untuk menceritakan tentang kondisinya kepada orang-orang terdekat gitu. Ya, ketika dia menceritakan nih kondisinya kepada orang-orang terdekat, maka orang-orang terdekat, ya, karena orang terdekat nanti akan mulai mencari informasi tentang TB, maka dia tahu tentang cara penularannya seperti ini. Oh, tidak mudah menular kalau misalnya sesuai dengan protokol gitu kan ya. Akhirnya mereka memberikan dukungan kepada pasien TB tadi, memberikan dukungan motivasi sehingga dia dapat nyaman dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat gitu. Dan ada yang perlu digarisbawahi lagi Kak Fia, kalau misalnya seseorang dengan penderita atau disebut dengan penderita TB, untuk bersosialisasi di masyarakat, dia harus atau mampu untuk memfilter atau bahasanya memilih nih kegiatan-kegiatan mana yang kiranya bisa diikuti, apakah kegiatannya itu berskala besar, kira-kira kegiatannya ini dilakukan di ruangan terbuka atau tertutup ya gitu. Jadi dia bisa memilih kegiatan yang tepat gitu. Oke, menarik. Berarti Mbak, sebenarnya dengan penyakit tuberkulosis ini tidak menghambat seseorang itu untuk beraktivitas seperti biasa selama dia menjalani pengobatan dengan tepat dan akurat sesuai dengan protokol atau standar kesehatan. Itu pentingnya kenapa setiap pasien kita perlu edukasi betapa pentingnya menjalani pengobatan sampai tuntas, karena pasien itu pun menjadi bagian dari putusnya mata rantai penularan dari penyakit tuberkulosis tadi ya. Oke. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya Mbak, bagaimana menumbuhkan rasa sadar terkait masyarakat itu sendiri yang dimana mereka tinggal dengan pasien atau seseorang yang memiliki riwayat penyakit tuberkulosis. Oke, baik Kak Fia. Ini kalau kita melihat peran daripada masyarakat nih, bagaimana peran masyarakat untuk jika dalam suatu masyarakatnya itu ada si penderita tuberkulosis gitu ya, ada si penderita TB, maka masyarakat itu punya peranan yang penting. Masyarakat yang pertama harus melakukan upaya penanggulangan dari pencegahan TB ini. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya itu dengan melakukan upaya seperti edukasi, melakukan seminar atau kegiatan sosialisasi berkaitan dengan kesehatan, sehingga orang yang ada di lingkungan masyarakat semuanya secara keseluruhan itu akan tahu tentang penyakit TB itu sendiri, sehingga ketika pengetahuan masyarakat sudah bertambah tentang pencegahan penularan TB, pengobatan, maka hal itu akan memungkinkan untuk penurunan stigma dan diskriminasi kepada pasien TB atau keluarganya gitu ya. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka adanya motivasi atau memberikan dukungan kepada pasien itu hal yang sangat akan terjadi gitu, memberikan dukungan emosional dan dukungan sosial. Bahkan seperti yang disebutkan oleh Mbak Dayu tadi, ada menyinggung tentang adanya kelompok-kelompok pendukung gitu ya. Nah, ternyata di masyarakat atau masyarakat itu punya peran juga untuk membentuk suatu kelompok yang bisa mendukung pasien TB itu sendiri gitu, sehingga dia bisa melanjutkan pengobatan sampai selesai dan bisa sehat kembali gitu Kak Fia. Sehingga peran masyarakat itu memang sangat penting. Jadi selain dari yang tadi, ternyata ada juga nih peran yang selain itu, peran pentingnya itu misalnya ketika masyarakat itu melakukan atau mengetahui tentang pencegahan, penularan dan pengobatan, mereka bisa mengajukan juga advokasi gitu ceritanya Kak Fia. Advokasi ke pemerintah, oh sepertinya di desa kita ini perlu adanya sosialisasi tentang TB. Jadi bisa diajukan ke pemerintah dan bisa dilakukan kegiatan sosialisasi gitu. Oke. Jadi sebenarnya terkait dengan pencegahan dan manajemen pengobatan pasien TB ini tentunya tidak berperan sendiri pasien itu, tetapi melibatkan keluarga, melibatkan masyarakat, dan tentunya tadi seperti yang Mbak Ayu sebutkan, ada melibatkan sektor dari pemerintahan, bagaimana supaya melakukan sosialisasi pencegahan TB di suatu daerah dengan angka kejadian TB-nya yang begitu meluas atau begitu tinggi seperti itu. Tadi menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Tadi saya menyimpulkan sedikit ya terkait dengan bagaimana peran dukungan psikososial bagi pasien-pasien dengan TB. Tentunya pasti mulai dari kesadaran kita dulu, tentunya kesadaran dari pasiennya menjalani pengobatan, kemudian kesadaran untuk memutus mata rantai penularan, lalu kesadaran dari pihak keluarga bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam keberhasilan pengobatan TB adalah dari keluarga, memberikan motivasi dan dukungan yang begitu kuat kepada pasien. Dan tentunya peran masyarakat di sini juga tidak terlepas daripada itu, bagaimana merangkul dan menyediakan support system dalam bentuk dukungan kelompok bagi pasien-pasien dengan TB, sehingga tadi stigma itu tidak muncul atau tidak berkembang lebih luas terkait dengan penyakit tuberkulosis yang mana pasiennya perlu kita hindari. Seperti itu ya. Ya, sebelum saya akhiri
kegiatan kita untuk Nursing Talk sesi 1 pada hari ini. Mungkin dari Mbak Ayu dan Mbak Anita ada yang ingin disampaikan terkait dengan aware atau meningkatkan kesadaran tentang penyakit tuberkulosis ini. Oke, baik Kak Fia. Ini untuk seluruh masyarakat yang sedang menonton video podcast kita pada hari ini. Bahwasannya hal yang ingin saya sampaikan, setiap orang, siapapun itu tidak mengenal usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya, bisa terkena tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu bisa menyerang siapa saja, teman-teman. Sehingga karena bisa menyerang siapa saja, maka silakan untuk membentengi diri kita, baik itu dengan pengetahuan dan sistem imunitas yang tinggi gitu. Ya, dari Mbak Ayu terkait dengan sistem imunitas yang tinggi ya. Kalau dari Mbak Dayu gimana Mbak? Ya, kalau dari saya tuh mungkin fokusnya itu pada masalah psikososial dari pasien TB ya Kak ya. Jadi bagaimana bagaimana pasien TB itu supaya merasa nyaman di masyarakat itu adalah dengan cara stop stigma. Jadi pasien-pasien TB ini bukan untuk dijauhi, tapi untuk dirangkul, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sesuai, sehingga kita sebagai orang yang sehat juga bisa menjaga diri, dan teman-teman kita yang menderita penyakit TB juga bisa bersosialisasi dengan nyaman bersama kita, seperti itu. Menarik, hadir untuk dirangkul, bukan untuk dijauhi. Baik, terima kasih Mbak Ayu dan Mbak Dayu, menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini, bagaimana peran dari masyarakat dan keluarga dalam melakukan dan mendukung pengobatan pasien dengan tuberkulosis. Ada beberapa hal yang saya tarik sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, bahwa yang pertama, hendaknya pasien itu melakukan pengobatan yang patuh sesuai dengan arahan dari tenaga kesehatan, karena pasien itu juga merupakan poin inti daripada putusnya mata rantai penularan penyakit tuberkulosis di masyarakat. Yang kedua adalah peran serta dari masyarakat dan keluarga tentunya sebagai support system terkuat bagi pasien dalam menuntaskan pengobatan dan memberikan dukungan secara penuh kepada pasien supaya stigma itu tidak muncul berlebihan dan meningkatkan kondisi psikologi pasien dan tentunya kualitas hidup pasien itu sendiri ya. Ya, jadi sebelum saya akhiri nursing series kita pada hari ini, saya mau ajak Mbak Ayu dan Mbak Dayu untuk kita jargon bersama-sama mengkampanyekan tentang tuberkulosis di masyarakat, dengan harapan agar apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat terkait dengan edukasi pentingnya penyakit tuberkulosis di masyarakat, dengan bersatu bersama lawan tuberkulosis dengan TOS, temukan, obati, sampai sembuh. Saya akhiri nursing series talk kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mbak Ayu dan Mbak Dayu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.